Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan memberikan opini kepada teman-teman Tanya Dokter Paran tentang mengapa fistel banyak kambuhnya. Mengapa fistel banyak kambuhnya atau perianal fistel itu banyak kambuhnya atau fistula ani ya. Sebelum saya jelaskan, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link tree Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada fistel anus atau bisul anus atau fistula ani atau perianal fistel ya. Namanya sama apa, nama aliasnya banyak ya. Bisul anus itu secara awam, fistula ani, perianal fistel atau dikatakan fistel saja ya, fistel di anus kita ya. Itu satu penyakit yang sama yang saya sebut ya fistula ani ya. Mengapa pada operasi fistula ani sering kambuh? Ya saya jelaskan begini ya, kita harus tahu yang namanya fistula ani itu sebabnya banyak. Ya, yang pertama yang paling sering adalah infeksi kriptoglanduler. Ya, kalau kita tidur terlentang di jam 6 kita ini ada kelenjar yang namanya kelenjar anus atau kriptoglanduler. Kadang-kadang kripte cekungannya itu tertutup, kemudian terjadi infeksi ya. Yang kemudian infeksinya mencari jalan keluar ke tepi anus kita. Hasilnya anus kita bengkak 1-2 minggu nggak mecah-mecah gitu ya, bisulnya bengkak dan kesakitan. Begitu pecah, kemudian mulai kempes dan mulai sembuh, tetapi menyisakan satu saluran. Itulah yang namanya fistel ya, yang bintikan, yang ada lubang, yang setiap hari ngeplek-ngeplek keluar cairan, sehingga di celana dalam kita ngeplek-ngeplek cairan nanah atau cairan kekuning-kuningan. Itulah fistel ya. Penyebabnya yang paling sering adalah kriptoglanduler infeksi kriptoglanduler ini dimulai sekitar jam 6. Kalau kita tidur terlentang, itu anus kita yang jam 6 itulah mulai infeksinya di situ ya. Yang kedua, infeksi karena kita ada peradangan usus besar ya. Penyebab ketiga biasanya misalnya orang-orang yang dengan imunokompromis atau ketahanan tubuhnya rendah, bisa terjadi fistel juga. Misalnya orang-orang yang menderita HIV/AIDS ya. Yang keempat, bisa karena kuman TBC ya, infeksi TBC. Kita tahu infeksi TBC kan di paru-paru ya. Nah, infeksi TBC itu bisa di mana saja, di selaput otak bisa, di kelenjar bisa di amandel kita bisa, ya kan, di usus bisa, di anus bisa, di tulang juga bisa, di mana lagi, paru-paru, di mana saja, di ginjal juga bisa. Jadi infeksi TBC itu bisa di mana saja, ya. Khususnya ini yang di anus yang bisa menyebabkan perianal fistel, ya. Jelas ya. Dan ada sebab yang lain, misalnya adanya kanker yang kemudian terjadi fistel, itu juga bisa. Tetapi yang saya jelaskan paling banyak adalah infeksi kriptoglanduler atau infeksi kelenjar di dalam anus yang kemudian infeksinya bisa kemana saja ya perjalanannya. Bisa menembus yang pertama tidak menembus otot klep dalam ya, yang disebut fistel superficialis atau submucosal fistel. Ini jarang ya. Kemudian ada fistel yang menembus otot klep dalam tetapi tidak menembus otot klep luar, yang kemudian terus turun keluar, jebol di kulit kita. Itu yang namanya intersphincteric fistel ya, antar sphincter ya, di tengah-tengah jebol, kemudian di antaranya terus keluar jebol di kulit ya. Ini yang paling banyak, intersphincteric fistel. Yang kemudian ada yang jebol kulit, otot klep dalam, menjebol otot klep luar, kemudian baru keluar kulit. Itu yang disebut transsphincteric fistel. Kadang-kadang ada juga sebab yang agak tinggi di atas sana yang disebut extrasphincteric fistel. Jelas ya? Tetapi yang paling banyak adalah intersphincteric fistel. Dalam perjalanannya infeksi itu bisa membuat suatu kantongan bisul
di dalam tepi lingkaran anus kita. Jadi kalau ini anus kita, ini ada otot klep dalam, terus ada otot klep luar. Yang paling banyak tadi, ini anus kita, bahwa di dalam dinding anus kita itu ada otot klep dalam, karena otot klep dalam itu adalah lapisan otot dari anus kita ya. Yang kemudian ini otot klep luar. Nah, di antaranya ini otot klep dalam dan luar inilah yang paling banyak. Dan ini bisa melingkar seperti tapal kuda di depan atau di belakang ya. Atau kemudian di depan jebol lagi di kiri, padahal ada jebolannya di kanan dan kiri ya. Bisa di bawah, bisa di atas ya. Kemudian jebolnya bisa di mana-mana. Benjolannya yang keluar cairan itu ya. Jelas ya. Nah, ini yang menjadi problem mengapa operasi fistel itu banyak. Ya banyak yang kambuh lagi ya. Nah, masalah kambuh atau tidak berhasil operasinya itu ada 3 pengertian. Yang pertama yang disebut persisten fistel. Persisten fistel itu kalau fistel sudah dioperasi dalam 3-4 bulan dia tidak kering-kering. Di lukanya selalu keluar cairan, dan kemudian ketika lukanya nutup, cairan itu tetap keluar atau terjadi fistel lagi. Itu yang disebut persisten fistel. Apa itu persisten fistel? Adalah fistel yang tetap ada walaupun dioperasi. Artinya teknik operasinya tidak bisa menjangkau seluruh fistelnya. Ya, misalnya karena problem ada kantongan bisul tadi. Nanti saya jelaskan tentang kantongan bisul ini yang menyebabkan problem kekambuhan atau persisten sebetulnya ya. Jadi kalau 3-4 bulan tidak sembuh, tidak pernah sembuh kering, itu disebut persisten fistel. Artinya tindakan apapun yang dilakukan belum bisa menyelesaikan masalah fistelnya. Jelas ya? Artinya operasinya ya belum bisa menyelesaikan. Itu namanya persisten fistel. Kemudian ada yang dalam 3-4 bulan dia kering lukanya, luka operasinya. Dengan cara apapun, kering. Kemudian sebelum setahun muncul lagi, mecah lagi fistelnya. Ini namanya recurrent fistel atau fistel yang kambuh. Jelas ya? Kalau tadi persisten, tidak pernah sembuh. Kalau ini pernah kering, kurang dari 1 tahun, mecah lagi. Ini namanya recurrent fistel. Artinya operasinya sudah bagus, kambuh ya. Jelas ya? Nah, yang ketiga, sesudah operasi 3-4 bulan dia kering, lebih dari 1 tahun, kemudian muncul lagi, mecah lagi, entah di tempat yang sama atau tempat yang lain. Itu yang disebut de novo fistel atau dianggap fistel yang baru. Yang lama sudah selesai, muncul fistel yang baru ya. Jadi teman-teman tanya dokter Roland bisa mendefinisikan ya tentang yang namanya persisten fistel. Nggak pernah bisa dicapai dengan cara operasi apapun ya. 3-4 bulan nggak pernah sembuh. Yang kedua 3-4 bulan sembuh kering, belum sampai setahun mecah lagi. Itu namanya recurrent fistel atau residif atau muncul lagi, kambuh lagi. Yang ketiga kering 3-4 bulan, kemudian lebih dari setahun muncul lagi. Itu namanya de novo fistel atau fistel yang baru, dianggap baru. Jelas ya, supaya tidak salah persepsi tentang ketiganya. Nah, sekarang mengapa terjadi problem kekambuhan? Yang pertama, fistelnya itu kompleks. Kompleks karena ada kantongan bisul misalnya, ya kan? Kemudian menembus otot klep luar lebih dari 1/3. Ya, karena kalau kita ganggu lebih dari 1/3 otot klep luar, pasti ada gangguan dalam cengkeraman penutupan anus kita, alias dol gitu ya. Nah, kedua hal ini yang menyebabkan dokter bedah ini reluctant atau males mau mengoperasi, karena di pikirannya wah
fistel ini mudah kambuh, ya. Yang kemudian ya takut komplikasi, nanti orangnya nggak bisa nahan BAB, maka dioperasi pun seperti dalam tanda kutip ala kadarnya karena takut komplikasi, ya. Tetapi semuanya itu menjadi tantangan bagi dokter bedah untuk menyelesaikan masalah fistel ini, ya. Nah, yang jadi masalah mengapa ada kekambuhan ini faktor yang kita sebut post anal space. Post anal space atau disebut deep intersphincteric space, atau satu ruangan di antara otot klep dalam dan otot klep luar di bagian atas sana, di mana fistelnya ini ngantong sebagai kantongan bisul, ya, abses. Bisa seperti tapal kuda, ya, bentuknya bisa macam-macam, jelas ya. Nah, inilah yang sulit diselesaikan dengan cara apapun, termasuk mau apapun lah, sebutin aja metodenya, ya. Oleh sebab itu, seorang dokter bedah harus berupaya dengan multimodalitis atau cara yang banyak yang harus dikuasai untuk menyelesaikannya. Nah, yang menjadi problem berikutnya adalah diagnosenya. Fistel itu tidak segampang yang dilihat. Di dalam itu terjadi apa kita tidak tahu. Untuk tahu, yaitu dilakukan MRI fistulogram, magnetic resonance imaging fistulogram. Itulah yang akurasinya tinggi untuk melihat masalah di dalam fistelnya, problematika fistelnya. Sesudah itu baru ditentukan metode mengobatinya atau mengoperasinya atau menanganinya. Itulah mengapa problem fistel kok kambuh, ya. Oleh sebab itu sih ini tantangan ya bagi saya pribadi dan dokter-dokter bedah di seluruh dunia tentang fistel ini. Oleh sebab itu harus mengerti tentang fistel ini sebaik-baiknya supaya bisa mengobati dengan sebaik-baiknya. Kira-kira itu opini saya tentang fistel. Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.